Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, bahkan jika besok hari kiamat dan hari ini engkau memegang bibit, maka tanamlah. Karena besarnya pahala bagi orang yang menjaga lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan sehingga walaupun besok kiamat, hari ini menanam, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini bagaikan tetesan dari surga. Begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar itu adalah berupa alamnya yang begitu luas dan indah. Di antara alam yang luas dan indah itu ada satu nikmat dari Allah kepada kita berupa lahan gambut. Yang menurut data jumlahnya antara 14 sampai 20 juta hektar di Indonesia. Tentu ini adalah amanah dari Allah yang patut kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jika tidak, maka ia justru akan membahayakan negeri ini, menjadi bencana bagi kita, rakyatnya. Seperti pada tahun 2015, bagaimana kebakaran lahan gambut merusak alam kita dan membuat bencana asap di sebagian wilayah Indonesia yang membahayakan lingkungan dan mengancam kesehatan kita. Menjaga lingkungan itu bukan hanya sesuatu yang diwajibkan dalam Islam, tapi bahkan seluruh hukum Islam, salah satu tujuannya atau maqasidus syariahnya adalah hifdzul bi'ah, yakni menjaga lingkungan. Sebab Allah katakan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Allah tebarkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda dari keberadaan dan kekuasaan Allah, di antaranya pada lingkungan. Di dalam lingkungan ini ada tanda-tanda Allah yang siapa melihatnya maka akan mengingat kepada penciptanya. Sehingga bagi siapa saja yang merusak lingkungan, maka ia berarti merusak tanda-tanda Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga beliau sampaikan dalam beberapa riwayat bagi kita untuk menjaga lingkungan hidup. Dilarang menebang pohon sembarangan. Dilarang membunuh makhluk hidup. Bahkan Nabi pernah menegur salah seorang yang ketika istirahat dia duduk di atas untanya sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya. Kata Nabi, sebagaimana dirimu, unta ini juga butuh istirahat. Maka biarkan dia istirahat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, Islam melarang bagi kita untuk merusak lingkungan. Islam mewajibkan bagi kita dalam perang untuk tidak membunuh hewan dan tidak merusak tanaman. Dalam keadaan perang bahkan. Begitu juga dalam riwayat bahwa Nabi itu lahir hari Senin, dan hari Senin itu hari diciptakannya pepohonan dan lingkungan oleh Allah. Sehingga bukan pecinta Nabi kalau dia merusak lingkungan. Dan Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan lingkungan ini pasti disebabkan oleh ulah tangan manusia. Karena apa? Karena lingkungan dan alam semesta ini telah diciptakan sedari awal oleh Allah dalam keindahan dan keteraturannya sedemikian rupa. Sehingga kalau rusak, pasti karena tangan manusia. Dan memang seperti itu nyatanya. 90% lebih dalam catatan data, kerusakan dan kebakaran lahan gambut itu disebabkan dibakar oleh tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Allah katakan juga di dalam surat Ar-Rum ayat 41 tersebut bahwa yang pertama rugi kalau lingkungan itu rusak adalah diri kalian masing-masing, kata Allah. Yakni kita. Karena kita yang tinggal di alam semesta ini. Oleh karena itu, Islam menekankan
bagi kita untuk menjaga lingkungan ini sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tubuh ini adalah amanat dari Allah, maka lingkungan juga amanat dari Allah. Sehingga sebagaimana kita menjaga tubuh kita, maka kita juga jaga alam semesta. Hubungan kita dengan alam semesta adalah hubungan subjek dan objek. Artinya kita berhubungan dan memperlakukan alam semesta atau lingkungan hidup sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, yakni dengan sebaik-baiknya perlakuan. Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, bahkan jika besok hari kiamat dan hari ini engkau memegang bibit, maka tanamlah. Karena besarnya pahala bagi orang yang menjaga lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan sehingga walaupun besok kiamat, hari ini menanam, kata Nabi. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah, kita jaga sebagai amanah dan kita syukuri. Dengan begitu kita akan mendapatkan manfaat darinya. Saya Husein Ja'far Al-Hadar mendukung program restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh pemerintah. Karena saya seorang muslim yang telah diwajibkan oleh Allah dan diteladankan oleh Nabi Muhammad untuk menjaga lingkungan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.